Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kalau kami boleh berkumpul dengan keterbatasan live ini, kami tetap percaya bahwa Engkau punya pesan khusus sebelum kami liburan panjang untuk liburan Idul Fitri. Kami mau diperlengkapi dengan senjata untuk kami bisa melawan setiap tipu daya iblis, setiap siasat iblis. Justru di tengah liburan nanti kami akan menikmati berkat Tuhan karena kami mengerti kebenaran firman. Firman ini yang akan memperkaya, memulihkan setiap kami, memerdekakan setiap kami. Urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya ya. Terima kasih buat ucapan doa semuanya ya, sehingga kemarin saya memberkatkan nikah anak saya semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik ya. Terima kasih buat semua ini, bahkan ya sesuatu yang luar biasa buat kehidupan anak saya ya. Hari ini sebelum liburan panjang ya, kita harus tahu bahwa liburan itu biasanya cenderung orang sudah mulai ya mengurangi kegiatan rohani ya. Banyak yang sudah liburan, jalan-jalan, tidak apa-apa, itu namanya menikmati anugerah. Saya juga ya, doakan juga saya nanti sore saya juga akan pergi untuk liburan juga, untuk persiapan juga, anak saya juga akan menikah. Nah, kita percaya hari ini kalau ada tema menang atas tipu daya iblis, sebenarnya memang yang paling bahaya itu waktu engkau santai ya. Daud waktu santai matanya jatuh melihat seorang wanita ya, jatuh dengan Batsyeba ya. Kita percaya hari-hari ini kalau kita nyantai itu sesuatu yang paling gampang untuk iblis itu mencari celah. Makanya kita hari ini sebagai anak Tuhan, walaupun liburan, yuk kita baca terlebih dahulu, kita tetap semangat, kita tetap kuat ya di tengah liburan. Justru kalau kita hari ini di tengah liburan ya, kita bisa menikmati berjalan bersama Tuhan, kita bisa menang atas setiap tipu daya iblis. Maka di situ di tengah liburan kita juga akan menikmati berkatnya Tuhan. Jujur, orang liburan tuh kadang-kadang iblis itu mengusik hati. Saya kalau lagi liburan ya, yang namanya kegiatan rohani itu sudah mulai lemah. Di situ saya sering waktu liburan saya itu diusik hati saya sama iblis. Sampai suatu kali saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya ini lagi liburan, jagai saya. Mbok ya Tuhan, dijauhkan dari mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab, dari perbuatan orang-orang yang jengkelin saya. Tuhan, ini kan lagi rileks. Tuhan ingatkan, justru waktu engkau rileks, siapa yang paling kepingin ambil celah kesempatan untuk mengusik hatimu? Iblis. Iblis itu tidak pernah rileks. Dia itu selalu berjalan terus, gak ada hari libur. Kamu liburan, kamu holiday, tapi iblis itu tetap semangat 45. Justru iblis itu mengerahkan krunya pada saat anak-anak Tuhan liburan. Justru anak Tuhan lagi liburan, iblis itu lagi meeting, saudara. Dia meeting. Ini waktu yang tepat membuat si A jatuh, si B jatuh, si C jatuh, si D lemah. Ini waktu yang tepat. Mereka justru meeting loh.
Saya waktu bayangin gitu, oh iya benar juga ya. Lah kalau kita pertahanannya kuat, kita rohani, kita baca firman, kita hari ini banyak denger YouTube ya, itu berarti iblis tahu kita lagi berjaga-jaga. Lah kalau liburan mulai, penjagaannya mulai kendor, enak. Nah, Tuhan mengingatkan ya, kamu liburan, tapi jangan salah, iblis itu tidak pernah liburan. Dia justru meeting terus sebelum liburan Idul Fitri ini, dia meeting terus. Dia sudah punya target nama-nama siapa yang bakal dihancurkan, terutama orang yang sudah menjadi pelaku firman. Dia tidak suka waktu hidupmu sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia tidak suka. Dia sudah punya list. Nah, si A ini kan mulai berapi-api rohnya. Yuk kita kerjai supaya roh yang menyala-nyala berubah jadi daging yang menyala-nyala. Dia akan marah-marah karena aku kirim sampah, karena aku kirim orang-orang yang nyakiti, karena aku kirim sesuatu yang membuat ya kita marah-marah. Oh, itu seneng pekerjaan iblis. Nah, makanya kita harus tahu siapa kita. Hari ini yuk, justru di tengah liburan kita perlu mawas diri. Kita tetap perlu bangun hubungan sama Tuhan. Kita tetap perlu bangun keintiman setiap hari sama Tuhan. Baca firman. Makanya walaupun saya liburan, jujur, yang namanya renungan di grup WhatsApp tidak pernah berhenti. Walaupun Bu Eli liburan, yang namanya Instagram ya, jujur hanya live Zoom, tapi untuk renungan di grup itu tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena ini juga belajar untuk saya berjaga-jaga atas diri saya sendiri. Itu sebabnya buka Roma 6 ayat 9 dan 10 terlebih dahulu. Roma 6 ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah hidup bagi Allah. Kita percaya Yesus itu bangkit, dan firman Tuhan berkata, kita hari ini sudah menang atas maut, kita sudah menang atas dosa, bukan hanya satu kali dan selama-lamanya. Tuhan sudah memenangkan kita. Dan yang ketiga, kita hidup bagi Allah. Ini prinsip dimana ketika kita hari ini, status kita, mungkin kita bukan orang kaya, mungkin kita bukan orang hebat, mungkin kita hari ini hidup dengan berbagai masalah, tapi prinsip kebenaran ini perlu ditanam, bahwa siapapun kita hari ini sebagai anak Allah, kita sudah menang atas maut. Itulah sukacita yang luar biasa, karya yang terbesar. Kita sudah menang atas dosa, dan kita sudah hidup bagi Allah. Hari ini jalankan semua ini. Yang penting hari ini masalah bukan menjadi masalah kalau kita hidup itu bagi Allah. Yang jadi masalah kalau kita hidup untuk cari solusi masalah, hidup hanya sebagai korban masalah, maka kita itu salah besar. Yang penting kita hari ini hidup sudah bagi Allah, kita sudah dapat jaminan menang atas maut dan menang atas dosa. Kita percaya dosa kita, masa lalu kita, hari ini kita minta ampun sama Tuhan, itu sudah dihapus menjadi putih seperti salju. Tapi jangan sampai meremehkan dosa, karena nanti ada harga yang harus dibayar. Memang diampuni, tapi kalau ada harga yang harus dibayar, ini yang tidak enak saudara. Nanti totalan dosa itu jalan. Ya, akibat perbuatan kita itu totalan dari perbuatan-perbuatan ini. Apa yang kita tabur, suatu kali nanti kita akan tuai. Nah, saya akan bahas hal yang sederhana untuk menang atas tipu daya iblis. Kalau saudara baca 1 Petrus 5 ayat 8
sampai 9a. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9a. Yuk kita baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalannya berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hari ini kita percaya bahwa musuh terbesar itu bukan keuanganmu. Musuh yang terbesar bukan suamimu, bukan pelakor, bukan wanita tobat, bukan kenyataan hidup yang pahit. Itu bukan musuh kita. Hari ini kita perlu setiap hari, kalau kita ini sudah menang atas maut, menang atas dosa, hidup bagi Allah, kita adalah pemenang. Kita ini lebih dari pemenang, sehingga masalah itu pasti akan berlalu ketika hari ini kita punya iman yang teguh, doa yang teguh, pengharapan yang teguh. Sekali lagi, musuh terbesar dalam hidup kita adalah iblis, bukan masalah. Karena kita ini sudah menjadi mental anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Kita punya kuasa, ya. Itu sebabnya kuasa doa, kuasa iman, kuasa pengharapan ini akan membalik kenyataanmu yang buruk menjadi baik. Itu pasti. Doamu besar kuasanya, imanmu juga besar kuasanya untuk menggeser setiap kenyataan buruk menjadi kenyataan yang baik. Masalah jadi berkat. Pengharapanmu itu akan melihat hasil yang tidak akan pernah mengecewakan. Makanya dalam hidup anak Tuhan, kalau iman, doa, pengharapannya jalan, tidak mungkin hidupnya terpuruk. Imanmu pasti digenapi, doamu pasti melihat hasil yang spektakuler, pengharapanmu tidak akan lihat hasil yang memalukan. Itu sebabnya semua masalah pasti aman. Tapi kenapa dalam perjalanan itu kita ini hari ini menghadapi yang namanya iblis itu sebagai penghalang untuk saudara menjarah hasil yang maksimal. Nah, kita hari ini membahas 3 hal. Yang pertama, saudara perlu tahu, sadar iblis akan menghancurkan hidup kita. Sekali lagi, tidak ada perencanaan Tuhan akan menghancurkan rumah tanggamu, sekalipun sampai hari ini suamimu masih error, suamimu masih menjengkelkan, masih selingkuh. Tapi Tuhan tidak pernah merancangkan yang namanya kehancuran. Walaupun engkau masih bangkrut, tapi percayalah, di tengah bangkrut, kalau sudah waktunya Tuhan, hasil kuasa doamu, kuasa imanmu itu akan membuat yang krut ini menjadi beruntung-tung. Krut jadi tung, ya. Buntung jadi beruntung. Percayalah itu. Karena yang melakukannya Tuhan yang ajaib. Kalau berbicara keajaiban dan mujizat, yang buntung akan berhasil menjadi beruntung, yang gagal akan berhasil, yang lemah akan menjadi kuat. Itu tidak perlu diragukan. Tapi yang pertama, sadar bahwa siapa yang menjadi target, mentarget saudara untuk dibunuh, dicuri, dibunuh, dibinasakan, itu adalah iblis yang selalu mentarget anak Tuhan yang hidup benar. Jangan berpikir gini, oh lebih baik jadi kroninya iblis ya Bu Eli, ndak usah benar-benar sekali supaya ndak ditarget. Oh, salah besar. Kalau saudara jadi krunya iblis, saudara ndak dengar-dengaran akan suara Tuhan, saudara makin parah. Saudara sudah ditarget maut, saudara sudah ditarget sama iblis. Iblis tahu ada harga yang harus dibayar. Dan yang paling mengerikan buat saya ketika saya selalu membaca kitab Wahyu, orang yang suam kuku itu akan dimuntahkan. Tidak ada kata
jadi anak Tuhan setengahnya rohani, setengahnya rohana. Tidak ada. Hari ini di akhir zaman jangan mempermainkan Tuhan. Separuh kakimu rohani, separuh kakimu rohana. Rohani hanya Minggu, Senin sampai Jumat rohana dan rohani. Saudara jangan main-main. Kita hari ini tidak tahu dimuntahkan itu seperti apa, saudara. Kalau saya baca kitab Wahyu, saya merasa bahwa saya tidak mau mempermainkan Tuhan, karena ada firman di 1 Petrus berapa kalau tidak salah. Jangan sampai mempermainkan Tuhan. Kalau orang sudah tahu kebenaran dan dia melawan kebenaran, maka tidak ada korban penghapus dosa lagi. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita. Yang pertama, sadar iblis akan menghancurkan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berjaga-jaga karena iblis ada di sekeliling kita. Dia keliling. Dia tiap hari tidak pernah lepas perhatiannya, terutama untuk orang yang jadi pelaku firman. Jujur, jangan pernah menyesal. Orang bilang gini, Bu, semakin saya melakukan firman, semakin saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin masalah saya rumit. It's okay, karena tingkat kerumitan itu bagi Tuhan tetap biasa-biasa saja. Yang membuat engkau berpikir rumit karena iblis sudah berhasil menembakkan sesuatu di pikiran kita, bahwa masalah kita hancur, masalah kita tidak ada jalan keluarnya, masalah kita membawa masa depan yang suram, yang sulit. Itu yang membuat kita sudah masuk dalam perangkap iblis. Seharusnya kalau kita tahu kita ini mental pemenang, mau masalahmu laut belah laut, mau masalahmu bangkitkan orang mati, mau masalahmu segudang sekalipun, bagi Tuhan solusinya tetap sama. Dia tetap berkata pagi ini, semuanya hanya biasa-biasa saja. Apa yang dicuri iblis? Perhatian saudara dari Tuhan. Saudara mulai bergeser. Kalau iblis mulai taruh di otak kita tingkat kesulitan masalahmu yang makin rumit, makin kompleks, maka keseriusan kita sama Tuhan sudah bergeser. Perhatian kita sama Tuhan sudah mulai berkurang. Kita ganti serius dengan masalah, kita ganti perhatian dengan masalah. Berarti iblis berhasil. Dan iblis tahu kelemahan orang yang serius dengan masalah. Kekuatanmu di dalam Tuhan akan habis. Bukan habisnya langsung, tapi secara perlahan-lahan. Kekuatan iman habis, kekuatan doa habis, kekuatan pengharapan habis, maka engkau tidak akan pernah lihat mujizat. Percayalah itu. Kalau hari-hari ini jujur, banyak anak Tuhan yang sudah mulai tawar hati sama Tuhan. Dia doa asal-asalan, dia beriman asal-asalan, dia punya pengharapan sudah tidak lagi berharap terlalu banyak sama Tuhan. Ada banyak orang yang datang sama saya bilang gini, Bu, jujur saya tidak berani taruh pengharapan saya sama Tuhan. Kenapa, Bu? Karena makin saya berharap, makin lihat faktanya hancur-hancuran. Saya justru tidak berharap sama Tuhan supaya saya tidak kecewa, tidak sakit hati sama Tuhan. Saya bilang, Ibu salah besar. Ibu hari ini sudah masuk dalam perangkap iblis. Iblis mulai intimidasi di pikiranmu sehingga iblis tahu kekuatan pengharapan itu. Kalau kita tidak putus asa, maka pengharapanmu itu pasti hasilnya itu tidak akan pernah mengecewakan. Tapi semakin engkau tidak berharap, engkau hari ini putus asa, tidak sambung asa, maka engkau tidak akan melihat hasil yang spektakuler. Iblis tahu kekuatan firman, tapi sementara ibu sebagai anak Tuhan tidak mengerti kekuatan firman, kekuatanmu di dalam pengharapan. Itu sebabnya yang kedua, berjaga-jaga karena iblis ada di sekeliling kita. Yang ketiga, lawan iblis yang akan menelan kita. Jika kita tidak melawan, maka kita yang akan ditelan.
Tangkap saudara, hari ini kau tidak bisa syukur-syukur terima fakta dan saudara mengaminkan. Iya ya memang madesu, ya nasib, nggak bisa. Semakin engkau terima nasibmu, semakin engkau terima apa yang iblis katakan. Iblis semakin menelan hidupmu. Contoh, kalau iblis datang dan memang fakta suamimu sudah tidak ada dasar untuk berharap, rumah tanggamu tidak ada dasar bukti untuk dipulihkan karena kau lihat faktamu, suamimu tidak pernah pulang, suamimu sudah blok WhatsAppmu, suamimu sudah tidak ada komunikasi dan dia benar-benar sudah benci atas hidupmu, tapi engkau tetap berdoa, engkau tetap beriman, engkau tetap berharap, maka segala sesuatu pasti dipulihkan indah pada waktunya. Itu jelas. Yang terbaik on the way. Janji Tuhan on the way. Masa depan yang penuh damai sejahtera on the way. Sekalipun faktamu hari ini suram, tapi yang on the way bersama Tuhan itu selalu yang terbaik. Kalau kita hari ini tidak berani melawan iblis, semua fakta kita telan mentah-mentah dan saudara tidak melawan iblis, maka apa yang kau pikirkan bahwa madesu itu akan madesu sungguhan. Masa depanmu suram akan terjadi. Yang kau pikirkan hari ini, ya sudahlah saya terima nasib, sudah memang suami saya itu brengsek, sudah tidak bisa dirubah, sudah tidak bisa, memang karakternya, aslinya, sifatnya. Kalau itu menjadi pemikiranmu, berarti kita sedang membatasi kuasa Tuhan dan saudara sedang memberikan hidupmu untuk ditelan oleh iblis. 3 hal. Yang pertama, sadar bahwa iblis akan menghancurkan hidup saudara. Hati-hati, ini musuh yang paling bahaya, bukan keuanganmu yang menghancurkan hidupmu. Berapa banyak orang bunuh diri di tengah masalah, itu karena iblis yang didengar setiap hari. Senyatanya Tuhan sudah sediakan berkat di balik masalah. Tuhan sudah sediakan solusi di balik masalah. Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Dia tahu solusinya. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang sudah putus asa, bunuh diri karena dia berhasil ditelan oleh iblis. Awalnya dia tidak sadar bahwa iblis akan menghancurkan hidupnya. Yang kedua, berjaga-jaga, iblis ada di sekeliling. Ya, waktu liburan iblis tidak pernah liburan, makanya jaga hati. Nanti ibu-ibu khususnya yang sudah tidak liburan ya, mungkin ada beberapa orang yang tidak liburan, mbak-mbaknya pulang capek pasti ya, mbak pulang, mungkin ada karyawan yang membantu pulang, saudara kan capek. Nah itu iblis tahu ini capek. Orang kalau capek tensinya tinggi. Saya jujur, kalau capek saya tegangan tinggi. Tapi setelah saya tegangan tinggi, saya langsung sadar, iya ya, saya tidak boleh melanjutkan ini. Ini hanya daging. Saya harus segera matikan karena saya tahu ini iblis lagi kelilingi saya. Dia mau hancurkan hidup saya. Yang ketiga, lawan iblis, karena dia itu akan menelan kita. Jadi yang ada kata 3 hal. Sadar, liburan ya, ingat yang liburan, berjaga-jaga. Yang ketiga, lawan. Yuk kita lihat satu persatu. Bagaimana kita sadar bahwa iblis itu akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Kita buka Amsal 1 ayat 28 sampai 33 ya. Amsal 1 ayat 28 sampai 33. Yuk kita baca. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab mereka. Lihat ya, doa tidak dijawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. 29 kita baca. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi salah satu kekuatan iblis mengerti firman, tidak takut akan Tuhan ya.
saudara benci pengetahuan hikmat yang dari firman, saudara abaikan. Saudara pikir, oh firman Tuhan itu cuma tulisan, ya. Ada seorang istri yang cerita, suaminya dulu pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang luar biasa, ya, bahkan sudah banyak mengkonselingi, memulihkan banyak orang. Satu kali dia jatuh di dalam dosa perselingkuhan, dan ketika firman dikatakan bahwa Tuhan benci perceraian, dia membantah firman ini. Dia berkata, ini tulisan yang dibuat manusia. Firman Tuhan ini tidak cocok buat aku. Orang sudah tidak cocok kok dipaksa dicocok-cocokkan. Orang sudah tidak suka kok dipaksa disuka-sukaan. Ini firman salah total. Hati-hati. Hari ini engkau tahu, kalau kita berani menyangkal firman, kita tidak suka kepada yang namanya pengetahuan, dan kita tidak takut dan hormat akan Tuhan, maka kitab Amsal 1 ayat 28 itu yang menjadi penghalang doa. Waktu kita cari Tuhan, kita nggak nemukan lagi hadirat Tuhan, karena ada pemisah. Hatimu kotor, pikiranmu kotor. Itu sebabnya kita hari-hari ini harus benar mengerti firman. Tanpa disadari, statusmu sebagai orang benar, tapi hidupmu sedang menuju kehancuran. Lihat ya ayat berikutnya, 30. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Jujur, kita sering dinasehati firman kan. Yuk, siapa misalnya Santi, jangan kepahitan. Walaupun memang suamimu dalam tanda kutip keterlaluan, Bu Eli, keterlaluan, kelewatan, ndak manusia lagi, ndak punya hati nurani. Tapi firman Tuhan tetap memberikan nasihat. Yuk, yang keterlaluan itu nanti percayalah, tobatnya nanti tobat hebat, bukan tobat kumat. Kenapa? Jujur, firman Tuhan tidak pernah salah. Orang yang diampuni banyak itu akan dikasihi banyak, akan mengasihi banyak. Itu Kisah Rasul berapa saya lupa, nanti saya cari. Orang yang diampuni banyak itu akan mengasihi banyak. Orang curi ayam sama pembunuh bayaran, waktu dua-duanya diampuni, pertobatan dua ini pasti beda. Kenapa? Yang curi ayam merasa tidak ada nilainya pengampunannya, tapi yang pembunuh bayaran, kalau dia diampuni, dia sadar bahwa dosanya begitu banyak dan dia akan mengasihi banyak. Itu sebabnya hari ini iblis lagi mencuri bagaimana orang-orang yang tidak mau dengar nasihatnya, tegurannya. Itu senyatanya kalau kita terus mengeraskan hati atas teguran yang di hari ini lewat firman, ya lewat khotbah-khotbah, di situ saudara sedang tanpa sadar bahwa saudara hari ini akan dihancurkan oleh iblis. Doa-doamu terhalang, engkau hari ini tidak bisa mencapai hubungan, cari Tuhan tidak ketemu hadiratnya. Kenapa? Karena setiap hari suara Tuhan itu selalu datang. Eli, ampuni, Santi, mengasihi, jangan pahit ya, jangan terpuruk, jangan depresi. Yuk, kalau hari ini keuanganmu sulit, engkau belum dapat pekerjaan, pandang aku, jangan terus lihat rekening, jangan terus lihat kebutuhan hidupmu, pandang aku, lihat aku ini Alfa Omega, aku ini pengendali hidupmu, aku ini sumber hidupmu yang maha besar, maha baik, maha kuasa. Itu sudah dibuktikan. Jadi kalau engkau pandang masalahmu terus, engkau akan dihancurkan oleh iblis. Karena memang engkau harus sadar bahwa iblis ini memang mau menghancurkan hidupmu lewat masalah. Sementara aku, Tuhan, itu pakai masalah sebagai alat untuk membawa engkau masuk dalam rencanaku yang besar. Bukan dihancurkan, tapi aku sedang bentuk karakter Kristus untuk menjadi anak-anak pahlawan
pemberitahuanku di akhir zaman menjadi terang dan garam dunia. Itu targetnya Tuhan. Lah kita hari ini harus sadar, masalah itu menghancurkan hidupmu itu kalau kita hari ini hidup itu tidak takut Tuhan. Hidup ini tidak mau tegur, dengar teguran nasihat Tuhan. Lihat 30. Tidak mau menerima 31, maka mereka akan memakan. Nah ini loh, tidak enak saudara. Hancurnya itu karena maka ini saudara. Kalau saudara baca firman dari setiap kata, kita ini akan bilang gini, aduh, ngerti ya? Dan ayat 31 itu yang menjadi yang membuat kita sadar hari ini. Kalau kita hari ini tidak mau dengar nasihat Tuhan, kita tidak mau buka telinga untuk tegurannya, dan kita tidak takut akan Tuhan, senyatanya musuhmu bukan keuanganmu lagi, tapi musuhmu itu iblis yang sudah menghancurkan. Karena iblis ngerti kata maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Wow. Saya waktu baca ini saya bilang, yes Tuhan, ternyata ada banyak orang nggak sadar bahwa masalah yang engkau renungi itu bukan kapasitas kita, karena waktunya Tuhan, caranya Tuhan. Kita diciptakan sebagai manusia yang bukan serba bisa, serba tahu. Itu sebabnya kita butuh Tuhan yang serba tahu, serba bisa, supaya masalahmu nanti Tuhan bilang gini, nak, percaya nak, kalau kamu hidup takut akan aku, dengar akan aku, engkau hari ini mau terbuka untuk teguranku, maka aku ini akan berjanji, engkau itu akan lihat apa yang kau tabur, engkau akan makan buah yang manis, dan engkau akan melihat bahwa tinggal dengan aman, hidupmu aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Hidup aman, hidup makan buah yang manis, hidup terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Siapa yang gak mau? Tapi iblis tahu firman ini. Iblis bilang gini, oh gampang kalau gitu untuk hancurkan anak Tuhan. Sekalipun engkau hamba Tuhan, sekalipun engkau pandai khotbah, shalom, shalom. Tapi kau perlu tahu loh, hari ini yang dinilai iblis bukan karena statusmu pinter khotbah, pinter nyanyi, engkau bernubuat demi namaku dan banyak orang ngalami mujizat, oh sembuh sakit, bukan itu. Iblis bisa melakukan itu, tapi yang terutama harus berjaga-jaga atas iblis, yaitu yang pertama, saya singkat, jangan hidup sembrono supaya engkau tidak makan buah yang pahit, yaitu hiduplah dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, jangan hidup tidak berpengalaman supaya tidak dibunuh, yaitu karena engkau tidak mau dengar nasihat dan teguran. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan bebal supaya tidak dibinasakan, karena kita tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan. Sekali lagi, hari ini sadar, iblis akan menghancurkan hidup saudara. Mulai hari ini yang diingat, takut akan Tuhan, dengar nasihat, kalau tegur aku mau berubah. Yang ketiga, belajar terus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Misal nanti liburan, ini pernah saya alami. Waktu liburan enak-enak sama suami, dengar orang bilang, suamimu seperti ini. Kamu denger ya, wanita itu juga ada loh, sama-sama posisinya dekat kamu. Kamu hari ini lagi liburan di sini kan, dia hotelnya ndak jauh, persis berapa blok, dan dia kasih jelas dia tinggal di hotel apa. Saya juga kepo, saya cari hotel, ternyata memang dekat.
benar. Kira-kira saya panas hati enggak waktu itu? Panas. Rasanya saya mau labrak, rasanya saya mau jengkel. Wong kita lagi liburan enak-enak, kotor hati. Tapi waktu itu saya sadar Tuhan bicara jelas buat hidup saya. Eli, kamu mau dengar apa kata orang atau dengar nasihatku? Kalau engkau dengar nasihatku, hari ini juga jaga hatimu. Hari itu saya lagi makan sama suami, sama anak-anak. Jujur, waktu suasana ketawa, karena terima WhatsApp itu, buat hati saya kotor. Yang tadinya ketawa, tadinya itu saya suami agak kasar. Saya sudah tidak banyak omong, saya diem aja. Dia tawarin saya diem, saya lagi menata hati. Dan anak-anak sudah mulai melihat perubahan mimik saya. Dia tanya, what's matter? Ya, ada masalah apa, Mam? Gitu. Tapi saya berusaha untuk hari itu mendengar apa yang Tuhan mau. Saya belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, saya belajar untuk hari itu dengar apa kata Tuhan. Saya tidak mau dengar apa kata orang yang berkata keterlaluan, kebangetan. Suamimu itu keterlaluan, wanita itu keterlaluan. Saya segera menata hati. Saya mulai belajar hidup takut akan Tuhan. Saya mulai dengar nasihat dan teguran Tuhan. Saya mulai dengaran apa kata Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jangan hidup sembrono, jangan hidup tidak berpengalaman, jangan bebal, supaya engkau tidak menikmati buah yang pahit, supaya engkau tidak dibunuh dan engkau tidak dibinasakan oleh iblis. Nah, ini jelas loh. Saya waktu nyiapin ayat ini, saya itu merinding, saudara. Merinding, karena tadi malam saya ngantuknya luar biasa. Makanya saya baru buat renungan subuh, saudara. Saya ngantuk, saya sudah tidak tahan. Saya cuma bilang gini, Tuhan, besok saya harus siapkan live. Saya minta peneguhan firman Tuhan, bisa kasih firman ini, saudara. Waktu saya persiapkan, saya bilang gini, iya ya, ternyata kalau hari itu saya kotori hati, suami saya akan kabur, saudara. Tapi jujur, waktu saya dengar suara Tuhan, saya taat ya. Saya dengar teguran Tuhan, dengaran akan Tuhan, dan saya mulai takut akan Tuhan. Di situ liburan kami menikmati buah yang manis. Ternyata selama liburan, walaupun wanita itu jarak hotelnya dekat, ternyata suami saya tidak menemani wanita ini sama sekali. Sepanjang liburan sampai pulang, kami pulang sama-sama. Wow, itu artinya Tuhan memberikan saya buah yang manis. Coba kalau hari itu saya labrak, saya marah, saya tegur suami saya tidak dengar akan suara Tuhan, hancur sudah. Liburan hancur, suami marah besar, mungkin anak-anak juga kepahitan, kecewa lihat maminya seperti itu. Itu sebabnya hari ini yuk, 3 prinsip ini kita pegang, yaitu jangan hidup sembrono, jangan hidup tidak berpengalaman, jangan bebal, yaitu hiduplah takut akan Tuhan, dengar nasihat tegurannya, dan hari ini dengar akan suara Tuhan. Itu yang pertama, sadar ya. Sadar ya, yang mau liburan, hati-hati. Iblis tidak pernah liburan. Sementara saudara liburan, dia makin kerjanya semangat 45. Nah, yang kedua, yuk kita belajar berjaga-jaga. Karena iblis itu berjalan berkeliling ya. Hati-hati, saudara juga harus mengelilinginya dengan doa, dengan firman, dengan penyembahan. Itu penting ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Satu pembahasan lagi kita selesai. Saudara bisa beribadah ke gereja masing-masing. Saya cuma minta waktu, mungkin sebentar lagi selesai ya. Ini akan memperlengkapi kita hari ini untuk bukan hanya liburan, tapi masa-masa setelah liburan. Kita sedang hidup di akhir zaman. Kita perlu diperlengkapi, diperkaya dengan trik-triknya iblis ya. Hari ini yuk semangat. Saudara percaya bahwa ketika saya mau menyiapkan khotbah, kadang-kadang hidup saya juga diuji. Beberapa hari yang lalu saya ngomong sama salah satu pengerja saya. Hari itu pagi itu saya khotbah, siang itu hati saya diuji sama Tuhan. Saya ngomong sama salah satu jemaat juga yang DM saya waktu itu. Hari itu dia bilang, hati saya sakit. Saya bilang, saya hari itu juga. Pagi kamu dengar ya firman saya, siangnya saya sakitnya luar biasa.
dan Tuhan cuma berbicara sederhana. Waktunya engkau praktek Eli. Bukan hanya asbun. Aduh Tuhan, iya. Tadi pagi kamu khotbah apa? Iya Tuhan. Hari ini praktek. Oh iya. Akhirnya saya praktek saudara. Makanya hari ini yuk kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, kita ini perlu berjaga-jaga, perlu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Berjaga-jaga bukan atas keuanganmu terus, suamimu, masa depanmu, anak-anakmu, semua aman. Apa yang perlu kita takutkan saudara? Keuanganmu, berkat ada di atas kepala orang benar, aman. Suamimu, Tuhan akan memberikan anggur yang manis sekalipun hari ini tawar. Tuhan akan memberi perlindungan buat rumah tanggamu. Anak-anakmu, apa yang perlu ditakutkan? Keturunan orang benar selalu ada dalam pemandangan Tuhan. Keturunan orang benar akan mewarisi bumi. Semuanya aman. Tapi hal yang perlu kita lakukan hari ini, berjaga-jagalah atas semua tipu daya iblis yang selalu berkeliling di sekitar kita. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bukan lagi melawan pelakor, bukan melawan suamimu, bukan melawan istrimu, bukan melawan mertuamu, bukan melawan temanmu yang galak, bukan melawan iparmu yang galak, yang nyakiti hidupmu sampai engkau terpuruk. Tapi hari ini sadarilah, engkau harus berjaga-jaga bahwa musuhmu adalah iblis lagi berjalan berkeliling, memakai orang-orang yang menyakiti hidupmu untuk hidupmu dihancurkan. Itu sebabnya 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Makanya orang bilang gini, Bu, hidup di dunia ini kok susah ya? Ya susah karena dunia bukan tempat kita. Di dunia ini ada yang namanya iblis, itu selalu berjalan berkeliling. Dia tidak mau hidupmu serius dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita hari ini sebagai anak Tuhan, hari ini mau tetap berdiri teguh sampai kesudahan segala sesuatu, tidak ada lain. Yang pertama, hari ini tinggallah dalam kekuatan Allah, ya. Yang tadi yang pertama, jangan sembrono, jangan bebal, jangan tidak berpengalaman. Hari ini yang kedua, tinggal di dalam kekuatan Allah. Bagaimana Bu Eli? Intim aja sama Tuhan, lakukan firman. Buat hidup saya hari ini, saudara bilang saya, oh Bu Eli ini hebat ya. Saya bukan hebat, saya orang bodoh. Saya ini jujur tidak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan. Kalau saya diajak debat tentang bedah Alkitab, pengetahuan saya itu nol, saudara. Kalau saudara tanya perjalanan yang bedah Alkitab Perjanjian Lama, gimana keturunan ini ketemu, gimana perang ini, saya jelas tidak tahu apa-apa. Saya cuma tahu sejarah aja. Tapi untuk bedah Alkitab, saya tidak sekolah Alkitab. Itu sebabnya kenapa Tuhan hari ini tetap pakai hidup saya, walaupun di tengah iblis itu terus mengintimidasi pikiran saya dengan banyak hal-hal yang dia tanamkan. Tapi intinya hari ini saya kuat, saya bisa melawan segala tipu daya iblis. Saya sadar, saya berjaga-jaga, yaitu dengan tinggal dalam kekuatan Allah. Saya nempel, saya lakukan firman aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu berjaga-jaga
bahwa musuh kita bukan masalah, tetapi tadi itu musuhmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, ya, iblis, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu yang ada di sekitar kita. Itu ternyata kalau saudara baca firman, ya, iblis itu jajaran pemerintah-pemerintahnya ada, penguasa-penguasanya ada, penghulu-penghulu, roh-roh jahat, itu semuanya lagi ada di sekeliling saudara. Sementara kita juga sebagai anak Tuhan tetap tenang, ada malaikat Tuhan yang berkemah. Makanya kita perlu tinggal dalam kekuatan Allah. Yang kedua, musuhmu bukan lagi masalah, tapi musuh kita adalah iblis. Yang ketiga, ini yang paling penting, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, pedang roh, perisai iman, ikat pinggang kebenaran. Jadi anak Tuhan hari ini, rohmu yang harus mengendalikan daging, ya, pedang roh, perisai iman, imanmu jangan lemah, jangan pernah takut dilempar fakta buruk, engkau tetap ini, aku tidak takut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah masalah, lembah air mata, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Nah, ini salah satu bentuk kita berjaga-jaga. Tapi kalau iblis lempar fakta dan kau berkata gini, aduh malang nasibku, gimana ini, gimana? Saudara panik. Oh, senang iblis. Iblis itu selalu mendekat, ngerjai habis orang yang panik. Makanya orang yang tenang, percaya, terletak kekuatanmu. Orang tawar hati, maka kecil kekuatanmu. Makanya hari ini perlengkapan senjata Allah, pedang roh, perisai iman, dan ikat pinggang kebenaran, untuk selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita nasihat supaya kita jangan sakit hati, lakukan firman. Tidak ada tawar-menawar. Tuhan, kalau melakukan firman terus-terusan jadi keset, tidak ada tawar-menawar. Tuhan, kalau tidak bercerai sudah berapa tahun loh Tuhan, aku ditindas. Tidak ada penawaran lagi. Sekali kebenaran, tetap kebenaran. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu prinsip orang benar. Jadi sekali lagi, 3 hal kalau hari ini kita berjaga-jaga, perlu tinggal dalam kekuatan Allah, bukan kekuatan kita lagi. Karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Jujur hari-hari ini tidak ada orang yang bisa tinggal nanti dalam kekuatannya sendiri. Percayalah itu. Masa sukar sedang terjadi. Kalau saudara lihat, ngeri hari-hari ini, ya. Saudara tahu ya, US dollar itu habis naik turunnya gratis, ya. Saya kemarin cek, harganya juga sudah turunnya sudah luar biasa. Dan saya cek orang jual falas, saya tanya gimana, prediksi besok bisa turun. Pasti masih bisa. Ini menyeramkan. Saudara, semua tidak bisa diprediksi, saudara. Hari ini kalau kita berdiri dengan kekuatan kita bisa takut loh, saudara. Jujur, tidak ada orang yang berkuat, saudara. Kekuatan keuanganmu akan habis. Kekuatan apapun rumah tanggamu untuk bertahan dengan kekuatanmu akan habis. Iblis lagi mengasah otak. Dia punya strategi untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita perlu tahu firman. Tinggal aja dalam kekuatan Allah. Nanti yang solusinya bukan kekuatan manusia. Walaupun belah laut engkau tidak sanggup, kekuatanku. Bangkitkan orang mati bukan kekuatan manusia lagi. Kapasitasnya kekuatan Allah. Makanya kalau kita lagi menghadapi kekuatanmu sudah tidak sanggup, saudara perlu ambil langkah untuk berjaga-jaga supaya iblis tidak hancurkan hidupmu. Dengan tenang percaya, itu kekuatan imanmu jalan, kekuatan doamu jalan, kekuatan pengharapanmu jalan, maka engkau akan membalik kenyataan itu dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Itu sebabnya saya berapa kali kesaksian Tuhan itu lakukan itu loh, waktu saya praktek, waktu ke Vevet. Lihat apartemen yang saya doakan hanya dengan kekuatan doa, iman, pengharapan, berhenti di level 12. Cari parkir
parkir waktu anak saya wisuda. Anak saya sudah keringat dingin, saya tidak bisa setir mobil di Amerika, tapi hari itu bisa dikasih VVIP depan lapangan parkir. Saksi hidupnya anak saya. Kalau saudara ketemu anak saya lagi, tanya gimana waktu itu bisa dapat parkir. Itu mujizat. Di tengah mau ditutup acara itu, saya tidak bisa setir, dia juga tidak tega ninggal saya. Tapi kekuatan iman, doa, pengharapan, hari itu parkirnya bukan jauh lagi, VVIP depan lapangan persis, dan kita tidak terlambat, saudara. Itu hebatnya Tuhan. Tapi iblis tahu kekuatanmu, makanya iblis hari ini lempar fakta. Hari ini percayalah, tinggal di dalam kekuatan Allah. Masalahmu berat, Tuhanku dahsyat. Masalahmu heboh, Tuhanku jauh lebih heboh. Itu yang harus saudara yakini. Yang kedua yaitu musuhmu bukan lagi masalah, tapi iblis. Hari ini ibu-ibu yang lagi ngalami masalah suami error, jangan terus memusuhi suamimu, jangan terus memusuhi pelakor. Apa yang paling senjata ampuh untuk membuat suamimu tobat? Makin kasihi, makin sayangi, makin baik, makin doakan. Yang makin itu jangan yang buruk-buruk yang dilakukan, makin benci, makin jengkel. Nggak boleh seperti itu. Kita justru hari ini tipnya, ya saya sudah kasih tip. Yuk ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi disakiti siapapun, tipnya gimana menghadapi orang galak? Kasih senyum. Makin kasih, makin baik, kasih terus senyum. Percayalah, senyummu itu punya arti ketika engkau juga bisa tulus kasih dia senyum. Orang banyak kasih senyum, kasih kebaikan, kasih tapi tidak tulus, hatinya tetap jengkel, tidak bisa, karena Tuhan tetap lihat hati. Jadi 3 hal, pakai perlengkapan senjata Allah, roh harus kendalikan daging. Yang kedua yaitu perisai iman, iman harus jalan. Yang ketiga yaitu ikat pinggang kebenaran. 3 hal ini akan membawa kita hari-hari ini, percayalah, satu pintumu ditutup akan banyak buka banyak pintu. Waktu saya bisa praktek ini, satu pintu saya tertutup, tapi di depan ada banyak pintu yang Tuhan buka. Itu sebabnya hari ini, yuk yang terakhir, bagaimana kita melawan iblis. Nah, 1 Petrus 5 ayat 9a itu tadi ya, lawan dia dengan iman yang teguh. Itu yang pertama. Hari ini lawan iblis yang akan target menelan saudara. Kalau kita tidak lawan dia, kita syukur-syukur terima fakta, ya sudah, nasib ya nasib, suamiku sudah hilang, nggak cinta saya, ya mau apa lagi Bu Eli, ya nasib lah, sudah habis manis sepah dibuang. Betapa bodohnya kalau orang bisa menerima mentah-mentah fakta burukmu. Hari ini dengan engkau terima fakta buruk, maka iblis sedang menelan hidup rumah tanggamu, hidup keuanganmu, hidup hari esokmu yang penuh damai sejahtera. Di situ iblis lagi ambil semua dan paksa saudara telan kenyataan yang pahit. Senyatanya bukan itu. Kenyataan hidupmu bersama Tuhan tidak pernah pahit, tidak pernah hancur, tapi kenyataan hidup yang memang hari ini, kalau orang tanya, Bu, jujur ngadepi kenyataan hidupmu gimana? Jujur, hidup saya pahit, saudara. Kalau saya mau menjalani hari demi hari, kenyataan hidup saya pahit, bukti baik, ya mungkin hanya berapa persen ada bukti sedikit, jatuhkan lagi Jack Coaster. Habis lihat baik, dijatuhkan, jatuhnya lebih pahit, saudara. Tapi buat hidup saya sejak mengerti firman, saya tidak mau, karena kenyataan buruk saya telan, sehingga iblis saya telan mentah-mentah. Saya tidak mau sehingga iblis berhasil menelan hidup saya, karena iblis berjalan berkeliling untuk menelan orang yang dapat ditelannya, Jadi ada orang yang dapat ditelan, ada orang yang tidak dapat ditelan. Makanya jangan terima fakta mentah-mentah, tapi hari ini yaitu yang pertama, lawan iblis dengan iman yang teguh. Lihat berikutnya, Yakobus 4 ayat 7. Yang tadi 1 Petrus 5 ayat 9a. Ya, Yakobus 4. Wow, ayat jamnya sudah over, sebentar lagi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hari ini yang kedua, iman teguh. Yang kedua, tunduk kepada Allah. Jangan tunduk kepada
aturan main manusia, dunia apapun, jangan tunduk sama iblis. Kita hari ini tunduk aja sama Allah. Kalau Tuhan berbicara, nak, sukacita aja nak, tunduk. Hari ini kalau engkau disuruh tunduk sama suami yang brengsek, tunduk aja. Yang ketiga, yuk, bagaimana Lukas 4 ayat 12 sampai 13. Bentar lagi kita selesai. Lukas 4 ayat 12-13, ini ayat yang terakhir. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Tuhan dan menunggu waktu yang terbaik. Jadi hari ini yang ketiga, jangan lupa Tuhan memenangkan pencobaan dari iblis, yaitu ketika perkatakan firman. Jadi yang pertama, iman yang teguh. Yang kedua, tunduk kepada Allah. Yang ketiga, selalu perkatakan firman. Liburan jangan lupa ya. Ibu-ibu yang cerewet-cerewet itu nggak usah banyak ngomel. Suamimu kompros. Banyak ibu-ibu, bu, suami saya itu kemprosnya. Kempros tuh jorok. Itu ya bu, kalau sudah liburan, saya dengan mata saya sendiri lihat dia 24 jam. Enak bu, nggak mau bantu saya, tapi jorok sudah. Daripada mulut dipakai iblis, mulai sekarang perkatakan firman. Terima kasih Tuhan buat suami yang baik. Sudah, walaupun dia seperti apapun, dia tetap suami yang baik. Perkatakan firman. Aku bersyukur Tuhan, aku mau bersukacita di tengah liburan ini. Walaupun aku yang ngerjai sendiri, aku percaya Tuhan kasih saya kekuatan. Lo jujur, kalau saya ngalami sesuatu beberapa hari yang lalu, saya berusaha nata hati saya, tidak gampang saudara. Saya berusaha berkata gini, Tuhan terima kasih buat yang terbaik. Saya sambil melakukan aktivitas, iblis taruh intimidasi saya. Ini lo perbuatannya. Saya bilang gini, oh Tuhan terima kasih, aku mau bersyukur. Kenapa? Karena waktu kita bisa mengatakan firman, otomatis imanmu akan teguh dan engkau akan tunduk kepada Allah, bukan tunduk sama dagingmu lagi. Dagingmu secara daging bilang marah, sakit hati, kerabrak aja, jengkel aja, depresi, enggak. Tapi mulai hari itu ketika saya perkatakan firman, otomatis iman saya jadi teguh, karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan ketundukan saya kepada Allah hari itu mulai jalan. Yang namanya iman teguh, tunduk pada Allah, dan perkatakan firman, ini harus sejalan. Itu sebabnya kalau 3 hal ini kita lakukan, ini akan membekali kita hari-hari ini. Hari ini sadar bahwa iblis akan menghancurkan hidupmu. Hari ini berjaga-jaga karena dia berkeliling mengaum-ngaum. Yang ketiga, lawan. Nggak boleh diam. Lawannya bukan jotos pelakor, bukan jotos suami ya, lawannya bukan itu saudara. Itu tadi iman teguh, tunduk sama Allah, perkatakan firman. Jangan perkatakan ngomel aja ya. Kemarin saya khotbah di Semarang, ibu-ibu ketawa. Ibu-ibu kalau suamimu nggak kerja, minta uang terus, makan cerewet, nggak usah dimaki-maki. Sudahlah, perkatakan ya sudah Tuhan, suami limited sudah nggak kasih uang, dimasakin, dikomplain, ngucaplah syukur. Itu yang kita lakukan hari-hari ini. Memang awalnya berat, tapi kalau sudah terbiasa akan jadi habits. Lebih baik punya habits gaya hidup kerajaan Allah daripada habits kebiasaan hidup gaya hidup anak iblis. Itu jauh lebih parah. Nanti semuanya akan berjalan dengan hancur benar-benaran ya. Jadi 3 hal ini saya sudah selesai. Bagaimana kita sadar bahwa jangan hidup sembrono, hidup tidak berpengalaman, bebal, takut akan Tuhan, dengar akan nasihat. Tiap firman saya, tiap firman dari hamba Tuhan, nanti kalau ibadah ke gereja ada teguran, dengar ya. Dan saudara jangan bebal ya, dengar itu harus dilakukan, dengar-dengaran dan lakukan. Yang kedua, berjaga-jaga, yaitu tinggallah dalam kekuatan Allah. Musuh kita bukan masalah, tapi iblis. Kenakan senjata perlengkapan Allah. Yang terakhir yaitu iman, tunduk kepada Allah, iman teguh, dan
Yang ketiga yaitu adalah perkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Happy holiday. Sampai ketemu nanti Zoom akan 10 Mei, tapi live ketika saya punya jeda waktu nanti ya, saya akan live dari Amerika ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya pengharapan bersama Tuhan. Happy holiday. Bapak terima kasih buat hari ini, pagi ini kami sudah dibekali dengan kekuatan firman. Kami tahu bahwa tanpa firman kami sedang jadi targetnya iblis untuk dicuri, dibunuh, dihancur, dibinasakan. Kami akan punya strategi. Justru hari-hari ini ketika kami sedang mengalami masalah, senyatanya Tuhan mau berikan yang terbaik buat kami. Kami tidak mau kehilangan ras, di mana Tuhan sudah memberikan janji aman dan diluputkan dari kedahsyatan malapetaka. Kami akan menikmati buah yang manis luar biasa. Berkati anak-anakmu yang hari ini mau beribadah, yang akan pergi sedang berliburan, semuanya Tuhan dalam perlindunganmu. Dengan setiap pergumulan hidup mereka sudah tahu solusi jalan keluar. Yang lagi ngalami masalah keuangan, semuanya Tuhan Kau pulihkan juga. Yang sakit sembuhkan, rumah tangga juga anggur yang manis. Biarlah Tuhan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Selamat ibadah. Kalau bisa ikut retreat ya, nanti ketemu saya 3 hari. Wow, ayo ikut retreat, tidak ada ruginya saudara. Yuk ikut di sana kita akan belajar move on ya. Ada banyak kesaksian ketika mereka tangkap rema, mereka pulang, mereka mendapatkan sesuai apa yang mereka remakan. Tuhan Yesus memberkati.